Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Artika Sari, mahasiswi Prodi Agribisnis Universitas Maliko Saleh dengan NIM 230320055. Dalam kesempatan kali ini, saya hadir di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang berjudul Manajemen Mutu Produk Pertanian, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan yaitu materi GAP. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar istilah ini, tapi hari ini kita akan mencoba memahami lebih dalam apa sih sebenarnya GAP itu, kenapa penting, dan bagaimana penerapannya bisa berdampak langsung pada hasil panen, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Good Agricultural Practice atau GAP atau praktik pertanian yang baik merupakan sebuah konsep penting dalam dunia pertanian modern. GAP ini bisa kita artikan sebagai standar mutu pedoman yang harus diikuti oleh petani dalam mengelola usaha taninya agar produk pertanian yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga ramah lingkungan, berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan bagi petani dan pekerja di sektor pertanian. Jadi jika kita melihat definisinya, di sini ada GAP adalah sistem teknis yang menerapkan sertifikasi pada proses produk pertanian. Jadi maksudnya di sini produk pertanian yang dihasilkan harus melalui proses yang memenuhi standar tertentu, hingga cara panen dan pasca panennya. Dengan penerapan GAP, di sini kualitas produk bisa dijamin mulai dari awal hingga sampai ke konsumen. Jadi ada beberapa aspek penting nih dari GAP yang perlu kita pahami. Yang pertama di sini ada aspek keamanan pangan. Jadi produk pertanian yang dihasilkan dengan menerapkan GAP di sini harus aman untuk dikonsumsi manusia. Aman di sini artinya yaitu bebas dari residu pestisida berlebihan, bebas dari cemaran logam berat, kemudian bebas dari mikroorganisme berbahaya. Misalnya ketika petani menyemprot pestisida, jadi ini harus ada aturan kapan, waktu, dan aman panen setelah penyemprotan agar residu tidak menempel pada hasil panen. Dengan begitu di sini konsumen tidak lagi dirugikan. Yang kedua ada aspek ramah lingkungan. Di sini GAP menekankan bahwa pertanian tidak boleh merusak lingkungan. Petani harus menggunakan teknologi dan cara budidaya yang tidak mencemari tanah, air maupun udara. Contohnya di sini adalah penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati yang bisa menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Selain itu, penggunaan pestisida kimia bisa digantikan atau dikombinasikan dengan pengendalian hama terpadu atau PHT, sehingga populasi hama tetap terkendali tanpa merusak ekosistem. Aspek kesejahteraan pekerja yang ketiga yaitu GAP juga memperhatikan aspek sosial, yaitu bagaimana kesejahteraan pekerja pertanian diperhatikan. Pekerja harus diberikan perlindungan, misalnya alat pelindung diri ketika menyemprot pestisida. Selanjutnya upah yang layak serta lingkungan kerja yang aman. Jadi GAP tidak hanya berbicara soal hasil panen, tetapi juga manusia yang terlibat di dalamnya. Yang keempat ada aspek keberlanjutan dan ekonomi. Pertanian dengan GAP harus berkelanjutan, yang artinya cara bertani yang dilakukan tidak hanya menguntungkan pada saat ini, tetapi juga di masa depan. Misalnya jika petani menggunakan benih unggul,
pupuk berimbang, kemudian teknologi irigasi yang hemat air, maka produktivitas bisa terus dihasilkan berkualitas tinggi, bisa masuk pasar modern, bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Yang kelima ada penerapan teknologi maju. GAP juga identik dengan menggunakan teknologi modern, contohnya yaitu penggunaan sensor kelembapan tanah untuk mengatur irigasi tetes. Jadi penggunaan drone untuk pemetaan lahan hingga penggunaan aplikasi digital untuk mencatat aktivitas pertanian. Dengan teknologi ini, petani bisa lebih efisien dalam penggunaan air, pupuk maupun pestisida. Contoh nyata penerapan GAP di sini bisa kita lihat pada komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Untuk bisa masuk ke supermarket besar atau diekspor, produk sayuran seperti brokoli, wortel, kemudian cabai, atau buah seperti mangga dan jeruk harus tersertifikasi GAP. Yang artinya di sini proses budidaya dari penanaman, pemupukan, pengendalian hama, panen hingga pasca panen tercatat dan sesuai standar. Produk dengan label GAP biasanya dihargai lebih tinggi karena kualitasnya terjamin. Selain itu, penerapan GAP juga bisa kita lihat pada komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao. Dengan standar GAP, produk kopi yang dihasilkan bukan hanya berkualitas tinggi tetapi juga sesuai permintaan pasar internasional yang menuntut keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada manfaat GAP bagi petani. Jika kita lihat, ada banyak manfaat GAP bagi petani, antara lain produk pertanian yang dihargai lebih tinggi, kemudian memudahkan akses ke pasar modern atau ekspor. Selanjutnya mengurangi biaya jangka panjang karena penggunaan input lebih efisien. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan petani dan pekerja, meningkatkan citra positif pertanian Indonesia di mata dunia. Namun tentu saja di sini penerapan GAP juga memiliki tantangan. Misalnya banyak petani kecil yang belum terbiasa dengan pencatatan atau dokumentasi kegiatan pertanian yang menjadi syarat dalam sertifikasi GAP. Selain itu, biaya untuk mendapatkan sertifikasi juga bisa menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah, penyuluh pertanian, serta lembaga terkait untuk mendampingi petani agar bisa menerapkan GAP. Dengan demikian, di sini GAP pada dasarnya adalah sebuah pedoman sekaligus sistem sertifikasi yang bertujuan menjadikan pertanian lebih aman, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menguntungkan secara ekonomi. Jadi GAP bukan hanya sekedar aturan, melainkan jalan menuju pertanian modern yang lebih maju dan berdaya saing. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan utama GAP. Jadi jika kita berbicara tentang Good Agricultural Practice atau GAP, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari tujuan utama penerapan sistem ini. GAP tidak hanya sebatas pedoman atau aturan dalam proses budidaya, tetapi juga lebih jauh dari itu. GAP ini membawa misi besar untuk menjamin keberlanjutan pertanian, keamanan produk, dan peningkatan daya saing hasil pertanian di pasar global. Pada slide ini, pada poin ini, saya akan memberikan beberapa poin penting terkait tujuan utama GAP. Yang pertama disitu ada menjamin produk aman dikonsumsi atau mengurangi risiko mikroba, residu kimia, dan kontaminan fisik. Jadi ini merupakan tujuan paling
mendasar dari GAP, produk pertanian adalah makanan yang langsung dikonsumsi manusia, sehingga aspek keamanan pangan harus diamankan. Yang dimaksud aman di sini adalah produk pertanian bebas dari risiko mikroba berbahaya, bebas residu kimia yang melebihi ambang batas, dan juga bebas dari kontaminan fisik seperti potongan plastik, logam, atau kotoran. Contoh sederhananya di sini dalam budidaya sayuran daun seperti selada atau sawi, petani sering menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama. Jika penggunaan pestisida tidak diatur, residunya bisa menempel di daun dan membahayakan kesehatan konsumen. Jadi dengan GAP ada aturan tentang cara penggunaan pestisida, dosis yang tepat, serta interval waktu aman atau antara penyemprotan dan panen. Dengan begitu, produk yang sampai di tangan konsumen benar-benar aman untuk dikonsumsi. Jadi ini sangat penting, apalagi untuk produk ekspor negara-negara tujuan ekspor seperti Jepang, Eropa, atau Amerika sangat ketat dalam mengecek residu kimia pada produk pertanian. Kalau tidak aman, maka produk bisa ditolak dan nama baik petani maupun negara bisa tercoreng. Yang kedua, ada menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Jadi tujuan kedua ini adalah memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan kemudian konsisten. Jadi kualitas itu bisa dilihat dari segi ukuran, warna, bentuk, rasa, sehingga daya tahannya konsisten, yang artinya setiap kali produksi hasil panen selalu stabil baik dalam mutu maupun jumlah. Contohnya di sini supermarket besar biasanya mau membeli sayuran dari petani, tetapi mereka menuntut ukuran cabai seragam, warna tomat merah merata, dan tidak cepat busuk. Jadi jika sekali bagus tapi panen berikutnya kualitasnya menurun, maka supermarket tidak akan mau lagi bekerja sama. Dengan GAP, selanjutnya dengan GAP, proses produksi lebih terkontrol, mulai dari pemilihan benih unggul, kemudian teknik budidaya yang tepat, penggunaan pupuk berimbang, hingga cara panen dan pasca panen yang baik. Semua itu akan menjaga kualitas produk tetap tinggi dan konsisten. Hal ini juga berpengaruh untuk menjaga kepercayaan pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, melindungi lingkungan, penggunaan input yang efisien, kemudian mengurangi pencemaran. Pertanian tidak boleh dikelola dengan baik, bisa merusak lingkungan. Misalnya penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan bisa mencemari air dan tanah. Limbah pertanian yang tidak dikelola juga bisa menimbulkan masalah lingkungan. Selanjutnya, tujuan GAP adalah di sini memastikan penggunaan input pertanian lebih efisien. Contohnya, penggunaan pupuk dilakukan sesuai kebutuhan tanaman berdasarkan hasil uji tanam, sehingga tidak ada kelebihan pupuk yang mencemari lingkungan. Begitu juga dengan
pestisida. Penggunaannya dibatasi dan dikombinasikan dengan cara lain seperti penggunaan predator alami atau tanaman perangkap dalam sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Selain itu, GAP juga mendorong petani untuk memanfaatkan sumber daya lokal, misalnya membuat kompos dari sisa tanaman atau menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Dengan begitu, lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan pertanian bisa terjamin. Selanjutnya yang keempat ada melindungi melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Jadi padahal pekerja pertanian ini adalah aktor utama yang menjalankan produksi di lapangan. GAP memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan pekerja juga harus diperhatikan. Misalnya ketika menyemprot pestisida, pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, kemudian misalnya ketika menyemprot pestisida, pekerja di sini wajib menggunakan alat pelindung diri dari bahan-bahan berbahaya, yaitu seperti menggunakan masker, sarung tangan, dan baju khusus. Dengan begitu, resiko keracunan bisa dikurangi. Selain itu, pekerja juga harus diberikan pelatihan tentang cara mengelola bahan kimia dengan benar, cara penyimpanan pestisida, kemudian dan cara membuang limbah kemasan agar tidak berbahaya. GAP juga mengatur soal jam kerja, upah yang layak, dan kondisi kerja yang manusiawi. Tujuan GAP bukan hanya melindungi produk dan lingkungan, tetapi juga manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kelima yaitu meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan dan standar atau sertifikasi. Jadi konsumen saat ini tidak hanya melihat produk dari segi harga dan tampilan, tetapi juga dari bagaimana produk itu dihasilkan. Produk yang berasal dari sistem pertanian berkelanjutan dengan standar GAP biasanya lebih mudah masuk ke pasar modern, bahkan pasar internasional. Contoh nyatanya itu banyak supermarket besar mensyaratkan pemasok buah dan sayuran untuk memiliki sertifikasi GAP. Jadi tanpa sertifikat ini produk tidak bisa dipasarkan di sana. Begitu juga dengan ekspor produk hortikultura seperti mangga, nanas, atau kopi baru bisa diterima di negara tujuan kalau ada jaminan GAP. Dengan adanya sertifikasi, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik karena produk mereka memiliki nilai tambah. Selain itu, kepatuhan terhadap standar GAP juga meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Jadi bisa kita rangkum, tujuan utama GAP ini bisa dilihat dari 3 aspek besar. Yang pertama, melindungi konsumen melalui produk yang aman dan berkualitas. Yang kedua, melindungi
lingkungan dan pekerja agar pertanian bisa berkelanjutan. Dan ketiga, membuka akses ekonomi lebih luas dengan mempermudah produk masuk ke pasar modern maupun ekspor. Selanjutnya C, ada market trends and opportunities. Jadi jika kita berbicara tentang pertanian modern, saat ini kita tidak bisa lagi memisahkan antara tren pasar atau market trends dengan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para petani dan pelaku usaha ini. Pasar global terus berubah. Kemudian kebutuhan konsumen juga semakin tinggi, dan semua itu membuka ruang baru untuk inovasi sekaligus tantangan bagi sektor pertanian. Selanjutnya, dalam konteks good agricultural practice, di mana tren pasar dan peluang ini bisa kita lihat dari berbagai aspek, yaitu kualitas produk, keamanan pangan, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Yang pertama ada kualitas produk. Jadi kualitas produk adalah salah satu tuntutan utama pasar saat ini. Konsumen tidak lagi hanya mencari produk pertanian yang murah, tetapi juga produk yang memenuhi standar kualitas tertentu. Kualitas ini bisa dilihat dari ukuran, kemudian warna, tekstur, hingga rasa produk. Sebagai contoh di sini, kalau kualitasnya tidak konsisten, maka produk akan sulit diterima pasar. Yang kedua ada keamanan pangan. Selain kualitas, pasar saat ini juga sangat menekankan pada aspek keamanan pangan. Jadi konsumen semakin sadar akan bahaya yang bisa ditimbul dari produk pertanian yang tercemar pestisida, kemudian logam berat atau mikroba patogen. Sebagai contoh di sini, pada beberapa tahun yang lalu ada kasus ekspor buah dari negara berkembang yang ditolak karena mengandung residu pestisida melebihi ambang batas. Hal ini tentu merugikan petani dan negara asal produk. Karena itu, keamanan pangan menjadi syarat mutlak. Dengan adanya GAP di sini menjadikan keamanan pangan bisa lebih terjamin. Jadi GAP mengatur cara penggunaan pestisida dengan benar, kapan waktu aman panen setelah penyemprotan, bagaimana cara mencuci produk, kemudian serta bagaimana cara pengemasan agar produk tetap higienis. Selanjutnya yang ketiga ada lingkungan. Jadi tren berikutnya adalah meningkatkannya kepedulian konsumen terhadap isu lingkungan. Saat ini konsumen tidak hanya peduli pada produk yang mereka konsumsi, tetapi juga peduli pada bagaimana produk tersebut dihasilkan.
Jadi contohnya yang bisa kita lihat yaitu permintaan produk organik. Jadi produk organik dianggap lebih ramah lingkungan karena menggunakan pupuk yang alami, tidak menggunakan pestisida kimia berbahaya, dan menjaga ekosistem tanah. Pasar produk organik ini terus tumbuh di negara-negara maju dan menjadi peluang besar bagi petani yang mau beralih ke sistem produksi ramah lingkungan. Produksi pertanian. Banyak negara mulai menuntut produk dengan proses produksi rendah emisi. Artinya, cara bertani yang hemat air, hemat energi, dan minim limbah menjadi nilai tambah di pasar global. GAP mendorong penggunaan input yang efisien seperti irigasi tetes yang menghemat air atau pupuk berimbang yang mengurangi pencemaran. Jadi ini sejalan dengan tren global yang menginginkan produk berlabel ramah lingkungan. Yang keempat ada sosial. Jadi aspek sosial ini juga menjadi tren pasar yang tidak bisa diabaikan. Saat ini konsumen ingin tahu bukan hanya soal produk, tapi juga tentang kondisi pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Apakah pekerja mendapat perlindungan atau tidak. Jadi aspek sosial ini juga menjadi peluang besar bagi pertanian Indonesia. Jika kita bisa menunjukkan bahwa hasil pertanian diproduksi dengan memperhatikan kesejahteraan petani, maka produk tersebut akan lebih mudah masuk ke pasar global. Selanjutnya ekonomi. Aspek terakhir yaitu adalah aspek ekonomi di sini. Pada akhirnya, semua tujuan dari GAP dan tren pasar ini bermuara pada bagaimana meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi petani. Dengan mengikuti tren pasar dan menerapkan GAP, petani bisa menghasilkan produk yang tidak hanya laku di pasaran, tetapi juga dihargai lebih tinggi. Produk yang berkualitas, kemudian aman, ramah lingkungan, dan adil secara sosial memiliki nilai tambah yang besar. Selain itu, penerapan GAP juga meningkatkan efisiensi, misalnya dengan penggunaan pupuk yang tepat dosis, biaya produksi bisa ditekan. Dengan penggunaan teknologi irigasi hemat air, petani bisa menghemat biaya energi dan air. Semua ini akan meningkatkan keuntungan ekonomi bagi petani dalam jangka panjang. Kemudian jadi kita akan membahas tentang 10 pilar utama GAP, yang dimana jika kita membicarakan GAP atau Good Agricultural Practice,
Tentu kita harus paham bahwa sistem ini memiliki pilar-pilar utama yang menjadi pedoman dalam penerapannya di lapangan. Pilar ini bersifat praktis, jadi bukan sekedar teori, melainkan langsung menyentuh bagaimana petani mengelola lahan, memilih benih, mengatur air, hingga menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Jadi kita bisa melihat ada 3 pilar pertama dari 10 pilar utama, yaitu perencanaan dan pengelolaan tanah, penggunaan benih dan bibit berkualitas, serta pengelolaan air, irigasi. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang satu persatu. Yang pertama ada perencanaan dan pengelolaan tanah. Pilar pertama yang sangat penting adalah bagaimana ketika merencanakan dan mengelola tanah. Jadi tanah adalah media tumbuh bagi tanaman, sehingga kualitas tanah akan sangat berpengaruh karena menentukan kualitas hasil panen. Beberapa poin penting di sini yaitu pemilihan lahan bebas kontaminan, di mana lahan yang digunakan untuk pertanian harus bebas dari lahan berbahaya seperti logam berat, limbah industri, maupun residu pestisida yang sudah dilarang penggunaannya. Kalau lahan tercemar, maka tanaman bisa menyerap bahan beracun dan hasil panen menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, analisis tanah. GAP menekankan pentingnya analisis tanah, misalnya dengan melihat pH, kemudian kandungan NPK, kandungan bahan organik, serta potensi pencemarannya. Selanjutnya, analisis ini berguna untuk mengetahui kondisi tanah sebelum ditanami, sehingga petani mengetahui bisa menentukan dosis pupuk dan jenis tanaman yang sesuai. Selanjutnya, konservasi lahan, konservasi tanah. Lahan pertanian tidak boleh hanya dipakai secara intensif, tetapi ada upaya konservasi. Teknik seperti terasering di lahan, miring, pembuatan dan rotasi tanam, dan penggunaan tanaman penutup tanah atau cover flower. Jadi di sini yaitu cara untuk menjaga tanah tetap subur dan tidak tererosi. Jadi pilar pertama ini menekankan bahwa tanah sebagai modal utama pertanian harus dirawat dengan bijak agar hasil panen berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang kedua ada penggunaan benih dan bibit berkualitas. Pilar kedua di sini adalah penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit merupakan titik awal dari sebuah produksi pertanian, hingga kualitas benih akan menentukan kualitas hasil. Beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu benih bersertifikat dan varietas unggul.
Jadi GAP mewajibkan penggunaan benih yang bersertifikat. Artinya benih tersebut sudah diuji dan dijamin kemurniannya. Varietas yang dipilih juga harus unggul, artinya sesuai dengan kondisi agrolimat setempat dan memiliki produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, pencatatan asal-usul benih. Dalam GAP ada konsep traceability atau keterlacakan. Asal-usul benih harus dicatat dengan jelas, mulai dari produsen benih, nomor IOT, hingga tanggal pembelian. Hal ini penting karena jika di kemudian hari ada masalah dengan hasil panen, maka sumber masalah bisa ditelusuri kembali ke benih. Karantina bibit sebelum ditanam. Sebelum ditanam, bibit perlu dicek dan dikarantina untuk memastikan bebas dari penyakit. Bibit yang sakit bisa menjadi sumber penularan hama dan penyakit ke seluruh lahan, sehingga sangat beresiko. Dengan karantina, kita bisa meminimalkan kerugian yang lebih besar. Selanjutnya, dengan benih dan bibit berkualitas, pestisida bisa memastikan pertumbuhan tanaman lebih baik, produktivitas lebih tinggi, dan hasil panen lebih seragam sesuai dengan standar pasar. Yang ketiga ada pengelolaan air dan irigasi. Jadi pilar ketiga ini ada sumber kehidupan tanaman, tetapi dalam GAP air tidak boleh digunakan sembarangan, melainkan harus dikelola dengan bijak. Jadi di sini terdapat poin-poin penting dalam pengelolaan air, yaitu yang pertama adalah sumber air aman. Air yang digunakan untuk irigasi maupun untuk pencucian hasil panen harus bebas dari kontaminasi kimia dan biologis. Misalnya, tidak boleh menggunakan air yang tercemar limbah industri atau limbah rumah tangga, karena bisa membawa zat berbahaya dan mikroba patogen. Selanjutnya yaitu irigasi hemat air. GAP mendorong penggunaan teknologi irigasi hemat air seperti irigasi tetes atau drip irrigation atau sprinkler. Sistem ini bukan hanya menghemat penggunaan air, tetapi juga membuat distribusi air lebih efisien dan tepat sasaran ke akar tanaman. Selanjutnya, pemantauan kualitas air. Air yang digunakan dalam pertanian harus diuji secara berkala, baik dari sisi mikroba maupun kimia. Misalnya dilakukan uji mikroba untuk mengetahui ada tidaknya bakteri berbahaya, dan uji kimia untuk memastikan tidak ada logam berat atau pestisida di dalam air. Artinya, dengan pengelolaan air yang baik, tanaman bisa tumbuh optimal tanpa merusak sumber daya air jangka panjang.
Ini sejalan dengan tujuan GAP yang menekankan aspek keberlanjutan. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Selanjutnya kita ini dalam penggunaan pupuk dan pestisida yang aman, kita akan masuk ke dalam 3 pilar berikutnya dari GAP, yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang aman, pengelolaan hama dan penyakit atau IPM, serta pasca panen dan pengelolaan produk. Pilar-pilar ini sangat penting karena menyangkut bagaimana kita menjaga produktivitas, melindungi tanaman dari serangan hama, sekaligus memastikan hasil panen tetap aman dan berkualitas sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, pilar keempat ini menekankan pada bagaimana petani menggunakan pupuk dan pestisida secara bijak dan bertanggung jawab, di mana pemupukan ini berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis. GAP tidak menganjurkan pemupukan sembarangan, semua harus berdasarkan analisis tanah sehingga dosis pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pemupukan berlebihan bisa mencemari lingkungan dan merusak struktur tanah. Pupuk organik atau kompos di sini mendorong penggunaan pupuk organik dan pupuk kompos untuk menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Pupuk organik memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas penahan air, dan menjaga keseimbangan mikroba tanah. Selanjutnya, pestisida sesuai aturan. Jika memang diperlukan, di sini pestisida harus digunakan sesuai label dengan dosis yang tepat dan membantu interval panen atau pre-harvest interval atau PHI. PHI ini penting untuk memastikan residu pestisida tidak membahayakan konsumen saat produk dipanen. Selanjutnya, pencatatan aplikasi input. Jadi semua aplikasi produk pupuk dan pestisida harus dicatat dengan baik. Catatan ini berguna untuk keterlacakan dan sebagai bukti bahwa petani memenuhi standar GAP. Selanjutnya, dengan pilar ini, produk yang dihasilkan bukan hanya produktif tetapi juga aman bagi kesehatan konsumen. Yang kelima, pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Pilar kelima adalah IPM atau Integrated Pest Management, yaitu pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu. Konsep IPM adalah bagaimana kita mengendalikan hama tanpa bergantung pada penuh pada pestisida kimia.
pengamatan rutin lapangan atau pest scouting. Petani harus rajin melakukan pemantauan kondisi tanaman di lapangan. Dengan begitu serangan hama bisa dideteksi sejak dini sebelum menimbulkan kerusakan besar. Selanjutnya, menggunakan musuh alami. GAP mendorong pemanfaatan musuh alami seperti predator, serangga, hama, atau mikroorganisme yang bisa mengendalikan penyakit, misalnya kepik untuk mengendalikan kutu daun, atau jamur trichoderma untuk mengurangi penyakit tular tanah. Jadi menggunakan varietas tahan dan selanjutnya di sini akan kita bahas tentang 10 pilar utama GAP. Jadi kalau kita membicarakan tentang GAP atau Good Agricultural Practice, tentu kita harus paham bahwa sistem ini memiliki pilar-pilar utama yang menjadi pedoman dalam penerapannya. Pilar ini bersifat praktis, jadi bukan sekedar teori, melainkan langsung menyentuh bagaimana petani mengelola lahan, memilih benih, mengatur air, hingga menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 10 pilar utama GAP. Kalau kita membicarakan GAP di sini berarti tentu kita harus paham bahwa sistem ini memiliki pilar-pilar utama yang menjadi pedoman dalam penerapannya di lapangan. Pilar ini sifatnya praktis, jadi bukan hanya sekedar teori, melainkan langsung menyentuh bagaimana petani mengelola lahan, memilih benih, mengatur air, hingga menghasilkan produk yang aman. Jadi kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip GAP, yang dimana kalau kita berbicara tentang GAP atau Good Agricultural Practice di sini, maka salah satu hal yang sangat penting dipahami adalah prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar penerapannya, di mana prinsip ini bukan hanya sekedar teori, melainkan pedoman praktis yang harus dijalankan oleh petani, pelaku usaha tani, maupun pihak lain yang terlibat dalam rantai produksi pertanian. Dengan prinsip-prinsip ini, GAP bisa menjamin bahwa produk pertanian yang aman, berkualitas, ramah lingkungan, adil secara sosial, dan berkelanjutan. Bisa melihat, jadi kita ini bisa melihat ada beberapa prinsip utama GAP, yaitu keamanan pangan, kualitas produk, keberlanjutan, kesejahteraan pekerja, atau trackability atau keterlacakan, serta pendekatan berbasis risiko dan bukti. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu dengan rinci. Yang pertama ada keamanan pangan atau food safety. Prinsip pertama adalah keamanan pangan. Di sini kunci utamanya adalah identifikasi dan minimalisasi berbahaya. Jadi bahaya di sini bisa berasal dari banyak sumber, seperti kontaminan mikrobiologi seperti misalnya bakteri salmonella,
residu kimia dan pestisida atau pupuk, serta bahaya fisik seperti batu, pecahan kaca, atau logam yang bisa mencemari produk. Selanjutnya dalam GAP di sini keamanan pangan dijaga melalui berbagai cara, misalnya dengan mengatur penggunaan pestisida sesuai dosis anjuran, memastikan ada jeda waktu aman antara penyemprotan dan panen, menggunakan air bersih untuk mencuci hasil panen, serta memastikan ada jeda waktu aman antara penyemprotan dan panen, menggunakan air bersih untuk mencuci hasil panen, serta menjaga kebersihan alat panen dan gudang penyimpanan. Selanjutnya yang kedua ada kualitas produk. Jadi prinsip berikutnya di sini ada menjaga kualitas produk. Artinya pengendalian mutu harus dilakukan sepanjang rantai produksi, mulai dari pemeliharaan benih, cara budidaya, pemupukan, pengendalian hama, hingga pasca panen. Contohnya di sini untuk buah ekspor seperti mangga, kualitas yang diinginkan pasar adalah ukuran seragam, warna menarik, tidak ada bercak hitam, dan daya simpannya lama. Selanjutnya untuk mencapai hal itu, petani harus menerapkan standar budaya yang ketat sejak awal. Kualitas bisa dijaga sepanjang rantai produksi, maka konsumen akan mendapatkan produk yang sesuai harapan dan kepercayaan pasar terhadap produk pertanian bisa meningkat. Selanjutnya sustainability atau keberlanjutan lingkungan, yaitu prinsip ketiga berkelanjutan, yang intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola input pertanian dengan bijak sekaligus menjaga konservasi sumber daya alam. Pertanian tidak bisa berkelanjutan. Pertanian yang tidak berkelanjutan maksudnya di sini atau sustainability intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola input pertanian dengan bijak sekaligus menjaga konservasi sumber daya alam. Yang keempat ada kesejahteraan pekerja dan sosial. Prinsip berikutnya adalah memperhatikan kesejahteraan pekerja dan aspek sosial. Dalam GAP, pekerja yang terlibat dalam kegiatan pertanian harus mendapatkan perlindungan, baik dari sisi keselamatan kerja maupun dari sisi upah. Misalnya upah yang menyemprot pestisida harus diberi alat pelindung dari diri seperti masker, sarung tangan, dan juga baju pelindung agar tidak terkena racun. Mereka juga tidak boleh dipaksa bekerja terlalu lama dengan menggunakan saat kondisi yang membahayakan. Nah, selain itu upah yang diberikan harus wajar dan sesuai dengan kontribusi pekerja. Aspek sosial ini juga mencakup hubungan dengan masyarakat sekitar. Kegiatan pertanian tidak boleh merugikan masyarakat, misalnya dengan mencemari sumber air atau merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Prinsip ini memastikan bahwa pertanian tidak hanya menguntungkan petani, tapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Yang kelima adalah trackability dan dokumentasi. Prinsip selanjutnya adalah trackability atau keterlacakan, di mana setiap dokumentasi dalam GAP ini setiap aktivitas pertanian harus dicatat secara lengkap dan rapi, mulai dari jenis benih yang digunakan, jadwal pemupukan, pestisida yang digunakan, hingga hasil panen dan kontribusinya.
Yang keenam ada pendekatan berbasis resiko dan bukti, di mana prinsip akhir adalah pendekatan berbasis resiko dan bukti yang menekankan bahwa semua tindakan pertanian harus dilakukan berdasarkan analisis resiko dan pemantauan yang berkelanjutan, bukan asal-asalan. Artinya sebelum melakukan sesuatu, petani harus mendefinisikan resiko yang mungkin terjadi, kemudian mengambil langkah pencegahan, misalnya resiko dengan serangan hama pada musim tertentu harus diprediksi, lalu dilakukan langkah pengendalian yang tepat sebelum serangan meluas. Selanjutnya, sistem keterlacakan ini sangat penting terutama untuk ekspor, karena pasar internasional sangat ketat dalam hal keamanan pangan. Pilar ini membuat konsumen merasa lebih aman, kemudian karena mereka tahu di sini bahwa produk yang mereka beli sudah melewati pengawasan yang ketat. Selanjutnya yang ke-8 ada pengolahan limbah dan lingkungan. Pilar ke-8 ini berbicara tentang bagaimana kita mengolah limbah pertanian agar tidak merusak lingkungan. Selanjutnya di sini ada limbah organik. Semua limbah organik seperti sisa daun, batang, atau buah yang tidak layak dikonsumsi bisa kembali menjadi kompos. Dengan begitu, limbah bukan lagi masalah, melainkan sumber pupuk organik yang bermanfaat. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, di mana bekas kemasan pestisida dan bahan kimia pertanian tidak boleh dibuang sembarangan. Limbah ini harus dikumpulkan, dipisahkan, dan dikelola sesuai dengan aturan agar tidak mencemari tanah dan air. Selanjutnya ada buffer zone atau zona penyangga, di mana GAP juga mengatur adanya zona penyangga atau lahan pertanian dengan ekosistem lain seperti sungai, hutan, atau pemukiman. Buffer zone ini berfungsi untuk melindungi lingkungan sekitar dari pencemaran pestisida atau pupuk, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati. Dengan pilar ini, pertanian tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi berikutnya. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja, di mana pilar ke-9 ini berbicara tentang bagaimana pekerja di sektor pertanian harus dilindungi dari apa sih namanya? Mau bilang. Selanjutnya kita akan membahas di sini yang pertama ada perencanaan dan pengelolaan tanah. Pilar pertama yang sangat penting adalah bagaimana kita merencanakan dan mengolah tanah. Dan tanah di sini yaitu media tumbuh utama bagi tanaman, sehingga kualitas tanah akan sangat menentukan kualitas hasil panen. Di sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada pemilihan lahan bebas kontaminan. Lahan yang digunakan untuk pertanian harus terbebas dari bahan berbahaya seperti logam berat, limbah industri, maupun residu pestisida yang sudah dilarang penggunaannya. Jadi
Jika lahan tercemar, maka tanaman bisa menyerap serta logam berat seperti timbal atau merkuri. Selanjutnya, sanitasi di area packing. GAP menekankan pentingnya standar operasional prosedur atau SOP sanitasi di tempat pengemasan. Area packing harus bersih. Kemudian peralatan harus higienis. Pekerja menggunakan sarung tangan atau masker bila perlu. Jadi hal ini untuk mencegah kontaminasi silang yang bisa menurunkan mutu produk. Selanjutnya ada trackability atau keterlacakan. Setiap produk harus bisa ditelusuri asal-usulnya. Misalnya, jika ada masalah keamanan pangan, produk tersebut bisa dilacak kembali hingga ke lahan di mana ditanam, benih apa yang digunakan, kemudian pupuk dan pestisida apa saja yang diaplikasikan, bahkan sampai siapa petaninya. Sistem